Ini di sini yang harus melengkapi rekam medis elektronik lengkap. Kalau rumah sakit itu lengkap. Nah, bab 3 itu aja, nggak apa-apa. Terus ke bawah, Mbak. Bawah. Bawah. Ke bawah. 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 Terus. Nah, nah ini Mbak. Nih, dari pendaftaran, kajian, pelaksanaan asuhan, oke ya. Oke. Kajian awal pasien. Apakah kalau dari rekam medis itu sudah terlihat ada kajian awal pasien? Belum. Oke, kembali ke rekam medisnya coba. Oke. SO. Diagnosanya mana? A. SOAP. Di sini setelah kajian awal, ini kajian awalnya enggak ada ya. Oke, kajian awalnya enggak ada. Pemeriksaan, tolong pemeriksaannya anamnesa, subjektifnya, objektifnya diisi dengan lengkap, ya. Kemudian ini plan edukasi, edukasinya mana? Enggak ada. Ada enggak edukasinya, Mas? Edukasinya mana? Jadi di dalam P sebenarnya tidak hanya terapi, tapi ini masih bisa. Nah, ini contoh nih, hasil laboratorium isinya furosemid, CTM, oke ya. Ini adalah ERM. Kenapa CTM disingkat CTM? Boleh ada singkatan-singkatan di puskesmas, silahkan, tetapi tidak boleh menyingkat obat, ya. Obat tidak boleh disingkat, tulisan harus lengkap. Ngene CTM disingkat toh iki yo. Terus ini contoh ya, anamnesa, nyeri kaki, asam urat 8,8. Bisakah asam urat dimasukkan ke dalam anamnesa? Coba ini klik tentang hasil laboratorium. Iki ning kene ana tulisan hasil laboratorium, tapi metune selalu obat. Ini mohon perbaikan kembali untuk simpusnya nggih. Siapa yang penanggung jawab ini? Dinas Kesehatannya. Oh, beliaunya. Hah? Kenapa? Lah iya, laborat nggak ada. Nah iya, masa coba di form laborat coba. Itu kan mestinya ini loh Mas, hasil laboratorium di sini, ini kok terapi metune. Kolomnya enggak. Ya maksudnya nek koyok ini kan kelihatan ini kan enggak diisi kan. Mestinya ini kan ada di bawah sini. Setelah obat, ya enggak? Tindakan medis. Ini kan mestinya di bawahnya lagi, begitu loh. Jadi supaya jelas. Ini. Terus belum ada tentang edukasi. Informasi dan edukasi mestinya ada di sini. Oke. Terus geser yang ke sebelah sini Mas.
Yang ke sebelah sini. Ini nih, coba laborat. Saya cek. Pemeriksaan laborat. Klik. Pilih. Iku iso ono tulisan asam urat to. Darah. Kimia darah. Klik. Nah, ini kan mestinya nyambung kan? Mestinya nyambung karena dia ada pemeriksaan asam urat dan hasilnya. Jadi mestinya bisa nyambung. Ini berarti harus itu lagi, ngecek lagi Mas. Ada nggak hasil di sini tentang punyanya dia? Integrasinya seperti apa itu dari poli ke poli? Dari ruangan ke ruangan. Paket obat, maksudnya apa paket obat itu? Coba klik. Paket obat. Terapi apa? Oh. Ini apa paket obat? Terapi. Oh. CTM itu disingkat enggak di situ coba CTM. Iya, disingkat. CTM, CPZ itu enggak boleh disingkat. Ya. Semua obat tidak boleh disingkat. Titik. Oke, back. Kalau paket tadi apa Mas? Paket obat. Di sini apa? Paket obat itu maksudnya apa? Nggak bisa diklik. Paket puyer? Pilih, apa isinya apa? Anda belum memilih. Oh, paket obat dulu baru paket puyer. Maksudnya ini obat untuk dibikin puyer gitu. Itu pakai semuanya kalau mau bikin puyer pakai jumlah atau pakai miligram atau bagaimana? Jumlah, semua menggunakan jumlah. Tidak sesuai miligram. Kalau anak-anak? Ini berarti semua dengan jumlah obatnya enggak? Tidak dengan miligramnya enggak? Berarti bisa aja enggak pas ya? Iyalah, kalau anak-anak coba sekarang bayi, emang kita mau pakai paket obat begitu? Kita kan menggunakan miligram. Per bungkus berapa miligram, ya kan? Oke. Matur nuwun, ini simpusnya, tolong teman-teman yang di puskesmas dibenahi ya. Terus inform konsen Mas. Inform konsen pakai manual. Bentuk inform konsennya kayak apa? Inform sendiri, konsen sendiri atau enggak? Hah? 1 lembar. Kono lah. Kalau sudah selesai pemeriksaan berarti tidak bisa tidak bisa diedit. Tapi ini kelengkapannya belum lengkap nggih, ERM-nya ya. Tolong dilengkapi kembali karena belum ada kajian awal. Sekarang kalau pemeriksaan bedah untuk lembar kajian prabedah pasca bedahnya, pra-anestesi pasca anestesinya mana Mas? Nggak ada. Contoh nih kalau yang tindakan coba mana Mas?
Yang tindakan mana? Coba ono ora contohnya. Tindakan medis, yang tindakan medis. Lah ini kan dia kan tahu wong deknen programmer. Tentang itu Mas, tentang tindakan. Misalkan ada pembedahan. Dari puskesmasnya tahu enggak ini puskesmas mana ini? Ya monggo dari puskesmasnya ada enggak? Tahu enggak? Puskesmas Limpung ya tadi ya? Mana puskesmas Limpung? Maju satu. Limpung diki. Mas kalau yang tindakan gimana Mas ERM-nya? Ya, saya mantan Puskesmas Limpung. Iya. Ya. Jadi ini untuk apa namanya? Kalau itu tiap puskesmas berbeda, Bu. Oh, tiap puskesmas berbeda. Oh, gitu. Jadi simbusnya sama, tetapi sampai ke pasien, sampai ke obat itu berbeda tiap puskesmas. Oh, gitu. Kalau di Puskesmas Limpung itu dari pendaftaran, dari pemeriksaan, bahkan sampai obat itu sudah tanpa paperless. Sudah paperless. Tapi di puskesmas tidak begitu. Kita modifikasi, mungkin yang apa namanya cuma sampai pemeriksaan saja, nanti diobati tetap dengan menggunakan resep. Jadi tidak semua puskesmas kalau sama. Tindakannya di mana Mas? Kalau ada tindakan misalkan kecelakaan, ada perlu yang jahit, heading. Kalau tindakan kita bisa tetap dengan manual. Tetap dengan manual, tidak karena, dengan ini. Iya. Berarti ini tindakan cuma rawat jalan toh? Iya. Ya itu juga rawat jalan Bu, saya tanya Bu ya. Kalau tadi bukan macam-macam ada asuhan ini macam-macam Bu ya, sampai jelas sekali. Itu saya tanya Bu, per pasien berapa kita mengerjakan? Nah memang begitu, memang jadinya kalau lama. Kalau pasiennya 100 Bu, gini. Ketik meriksa sampai 10 menit. Gini Pak, jam 3. Punya enggak ketentuan aturan kelengkapan isi rekam medis di puskesmas harus terisi berapa lama? Nah makanya itu, aturan itu yang harus dipatuhi. Saya pasiennya juga 150 Pak minimal di puskesmas. Sama, di puskesmas itu sama. Kenyataannya ya lengkap, harus lengkap. Baik itu memang kita, memang untuk RRM ini kendalanya banyak. Kalau untuk manual bisa dicek punya saya lengkap. Satu pasien memang tidak bisa cuma 1, 2, 3 menit, tidak bisa. Enggak bisa. Karena penulisannya banyak. Minimal 5 menit. Tapi kan pemeriksanya banyak. Kita coba 1 Bu. Kita udah 1 Bu. Apa? Oh enggak, kalau saya ERM-nya kan belum pakai begini ya. Maksudnya kita masih cenderung banyak paperless-nya karena saya baru menyusun yang manual, saya baru memasukkan datanya dulu karena itu butuh waktu. Saya belum deal tentang isi rekam medis kelengkapannya. Dari pihak pengembang kita sudah bridging dengan BPJS, tapi hanya untuk pasien-pasien yang bekerja sama, yang pasien-pasien JKN kita bridgingkan untuk BPJS-nya hanya untuk pemanggilan itu. Tapi untuk kelengkapan semua pasien kita belum ketemu formulariumnya. Karena apa? Mau bikin, mau beli, Dinkes mau beliin. Jadinya kita belum berani ke situ. Kalau di Kebumen seperti itu, masih manual. Oke, monggo. Ya, mohon izin dokter, tadi Ibu menyampaikan bahwa CTM, singkatan obat itu tidak boleh disingkat nih. Iya. Kita akreditasi tahun kemarin sebelum ini itu membuat SK terkait dengan singkatan yang lazim kita pergunakan di puskesmas. Memang betul. Tadi apakah kan sudah itu, saya iya, bilang. maksud saya, apakah itu tetap bisa diberlakukan atau tidak dengan pernyataan tadi Ibu? Tadi kan saya sudah ngomong, singkatan di puskesmas itu boleh kecuali obat titik. Jadi semua boleh disingkat, misalkan AU asam urat. Ning wong ngerti kabeh bahwa itu AU itu asam urat. AN
ANC itu antenatal care, VT, vagina to say, ya kan? Tapi untuk obat tidak boleh. Memang membuat budaya itu memang angel. Aku yang ngalami pas ngerubah bangsane perawat, bidan, doktere, gari merubah dari tulisan elek dadi apik wis angel. Iya kan? Anamnesa, contoh di situ anamnesa, contoh. Mestinya kepala sering pusing, dada sesak, ya. Ini onsetnya berapa lama? Mestinya kan ada onsetnya, benar enggak? Dia dengan hipertensi, sesek saat beraktivitas atau sesek terus. Kita mesti sudah mengarah ke situ. Memang ini dituntut terutama buat teman-teman sejawat saya, teman-teman dokter. Kita itu ora iso zaman saiki kaya zaman dhisik. Tulisannya elek, terus kalau nulis tidak lengkap, semuanya sekarang eranya memang sudah berbeda, termasuk informasi edukasi. Jadi SK tentang singkatan-singkatan yang berlaku di puskesmas tidak boleh menyingkat obat, titik. Berarti selain itu bisa ya Bu ya? Boleh. Ya, yang kedua Bu, tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa Posyandu adalah ranahnya Kemendagri ya? Iya. Posyandu. Iya. Ya. Maksud saya, kebetulan saya itu penanggung jawab jaringan dan jejaring. Posyandu itu termasuk di jaringan atau jejaring. Selama ini kita melakukan pembinaan dalam pertemuan kader di kaderan bulanan itu kita melakukan pembinaan ke sana. Nah, kemudian kita masukkan di jaringan atau jejaring. Kalau dengan pernyataan Ibu tadi, terima kasih Bu. Oke, yang termasuk jaringan adalah semua hal yang ada di dalam puskesmas. Di luar puskesmas masuk ke dalam jejaring. Contoh. Polindes sama PKD sama Pustu masuk di jaringan puskesmas. Itu di luar ya Bu? Maksudnya di luar, di dalamnya, maksudnya di luar gedung atau di dalam gedungnya Bu tadi? Ya di luar gedung toh, tapi itu kan internal milik puskesmas. Bidan desa kan tinggal di Polindes, Puskesdes atau PKD lah apapun itu bentuknya. Saat bidan desa itu jam dinas, mungkin dia akan menjadi jaringan puskesmas. Tapi manakala di luar jam dinas dia praktek mandiri adalah sebagai jejaring puskesmas. Jadi jaringan puskesmas itu apa-apa layanan yang dimiliki puskesmas. Kalau posyandu itu bukan milik puskesmas, milik desa. Ngoten nggih? Kita bukan membina posyandunya, tetapi kita membina petugasnya. Begitu. Berarti masuk ke jejaring ya Bu? Iya, bukan masuk jaringan puskesmas. Yeah. Jaringan puskesmas hanya ada Pustu, Polindes, Poskesdes. Apa-apa yang dilakukan di luar gedung yang masih menjadi kegiatan, milik puskesmas itu pelayanan puskesmas adalah Pustu, Polindes, Poskesdes. Itu jaringan puskesmas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Bu. Nggih. Izin bertanya Bu terkait dengan mutu UKM. Yuk. Di BOK sendiri itu sekarang SPM-nya ada 12 indikator. Ya, sedangkan dari dulu di situ 12. tidak ada kegiatan Promkes dan Kesling. Bagaimana kita untuk menetapkan indikator mutu di Promkes dan Kesling? Apakah menggunakan Renstra atau menggunakan yang lainnya? Matur nuwun. Sekarang indikator mutu puskesmas jenengan apa? Saya balik kembali. Indikator mutunya apa? Apakah jenengan punya indikator mutu yang berbasisnya Promkes atau itu? Indikator mutunya apa? Saya tanya. Mana indikator mutunya? Apakah SPM dijadikan indikator mutu?
Tidak. Tadi bicara enggak saya tentang indikator mutu, Promkes? Saya tanya, indikator mutunya jenengan apa? Sini didandani, ayo. Mana indikator mutunya? Tampilkan. Dari puskesmas mana? Karena dia berbicara tentang indikator mutu Promkes dan apa tadi? Keseling, Bu. Keseling. Mana indikator mutunya jenengan? Coba lihat. Dari puskesmas mana itu tampilkan coba. Limpung, Bu. Limpung coba tampilkan indikator mutunya. Biar tahu. Maksudnya biar tahu mana yang dimaksud indikator mutu, mana yang dimaksud indikator kinerja. Monggo. Mohon izin Ibu, untuk indikator mutu puskesmas kami memang belum sepenuhnya ditetapkan, baru sementara ini untuk indikator mutu pelayanan di UKPP serta indikator mutu keselamatan pasien. Nah, untuk indikator mutu UKM memang belum sementara ini, Bu, demikian. Oke. Berarti tadi merupakan indikator. Lah tadi kok bicaranya indikator mutu. Gini, yang namanya duit BOK itu semuanya itu ya sudah harus sesuai dengan Kemenkes. Bagaimana kita mengintegrasikannya hal tersebut? Contoh kegiatan Promkes. Gak bisakah nempel dengan yang lain? Bisa. Wong posyandu wae iso kok Promkes di situ. Bisa enggak? Bisa. Kesling, bisa enggak jalan posyandu sambil pemicuan? Bisa. Jadi tidak ada kegiatan yang berdiri sendiri. Makanya saya selalu ngomong, PISPK ada anggarannya enggak? Jadi kan bendahara bukan, Bu? Ayo, kata siapa Promkes tidak ada anggarannya? Tahu? Kata siapa Kesling tidak ada anggarannya? Bendahara BOK mana? Ada enggak yang jadi bendahara BOK dari Kemenkes? Ada enggak? Hah? Hah? Ada, iya. Ada, semua ada. SPM itu ada. Oh, survei memang tidak ada. Jadi memang integrasi kegiatan seperti kayak PISPK. Oke. Nek kemarin PISPK kita masih dapat SPPD ya, sekarang sudah tidak ada. Dulu aku ingat banget SPPD PISPK ora cucuk karo nggo transport saya ke desa. Karena saya ke desa itu mesti nyewa mobil box, bahkan nyewa truk buat ngangkut petugas. Iya, sehari buat PP udah gak cukup. Kadang saya transport sehari gak cukup 1 juta. Gitu. Oke, ada yang lain? Ya, Bu, maaf Bu, untuk menyamakan persepsi dan memastikan saja. Tentang jaringan dan jejaring tadi. Ibu tadi menyampaikan untuk posyandu itu LKD milik desa, berarti kan gitu. PKD dan Pustu itu kan hal yang berbeda, Bu. Iya. PKD itu milik desa, Bu. Yes. Kalau Pustu itu milik dinas kesehatan, kan katakan seperti itu. Yes. Tapi tadi dalam penyampaian kalau saya tidak salah dengar, itu kalau posyandu itu masuk dalam jejaring, tapi PKD masuk dalam jaringan. Ini gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Padahal PKD itu kan bukan milik dinas kesehatan, berarti kan bukan milik puskesmas, katakanlah seperti itu. Yang bukan milik puskesmas gedungnya. Pelayanannya milik puskesmas bukan? Kalau posyandu sebenarnya pelayanannya bukan milik puskesmas. Kita yang nebeng. Tapi karena wis salah kaprah. Dari dulu kala kita menganggap bahwa itu dan masyarakat menganggap itu punya puskesmas enggak kalau posyandu? Sekarang iya. Untuk dasar penentuannya itu dari kepemilikan atau layanannya, Bu? Layanannya. Layanannya. Jadi begini Mas, yang mempunyai target, kalau
Polindes itu masih menjadi targetnya di Kementerian Kesehatan. Masih ada di Kementerian Kesehatan. Poskesdes. Lah ini nyuwun saya Bu ya, ini bukannya. Dari kebijakan kementerian yang baru pun, yang terbaru itu posyandu itu adalah merupakan bagian dari transformasi layanan primer. Nah ini nanti posyandu secara layanan itu akan katakanlah memberikan laporannya itu nanti ke puskesmas. Nah ini nanti posyandu itu masuk jejaring atau jaringan ke depannya. Karena ini memang masih proses transisi. Iya, karena memang masih proses transformasi. Karena kalau dasarnya memang kalau sekarang ini kepemilikan memang sebenarnya bukan punya kita, Mas. Jadi itu tetap bukan masuk jejaring puskesmas karena jaringan puskesmas ya. Karena memang dari ketentuannya jaringan puskesmas memang hanya itu. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya karena apa ya, orang masyarakat itu kan taunya posyandu itu, orang taunya posyandu itu milik siapa? Puskesmas. Ya, padahal strata posyandu itu sudah ada yang mandiri, ya kan? Itu stratanya, padahal itu bukan punya puskesmas. Karena sudah selama ini, selama wet biyen kegiatannya adalah kalau posyandu itu kan sebenarnya contoh imunisasi sebenarnya ada di posyandu enggak? Ya kalau awalnya justru ada posyandu itu untuk pelayanan imunisasi Bu, awalnya sejarahnya. Sejarahnya memang dari mindset posyandu itu adalah imunisasi, vaksinasi. Dan sampai sekarang pun masih seperti itu, benar nggak? Ya. Padahal sebenarnya posyandu itu kan juga yang dikedepankan adalah promotif preventifnya. Bagaimana desa akan mengembangkan itu untuk kesehatan masyarakatnya. Memang saya juga tadinya jujur dulu tidak tahu kalau posyandu itu ternyata bukan milik Kementerian Kesehatan, ada di Kementerian Dalam Negeri. Saya juga belum kaget saat itu. Tak pikir, wong aku jenenge orang ngerti ya, tak pikir. Saya juga dulu sama kayak jenengan nggak ngerti bahwa apakah ini milik Dinkes ataukah milik desa. Ternyata milik desa. Kalau PKD, Poskesdes memang itu ke gedungnya kan milik desa ya Mas. Yang menyelenggarakan desa ya. Yang membangun siapa? Desa. Yang membangun desa, ya kan? Kalau PKD? Desa. PKD milik desa. Sing bangun siapa? Renstranya ikut mana? Kalau secara pengelolaan PKD, kalau dari awal sebenarnya kan dulu itu PKD itu ada satu tenaga kesehatan sama kader dari desa. Itu. Seperti itu awalnya. Ya, gitu. Berkembangnya ke sini tenaga kesehatan ya wis sugih-sugih wis duwe omah dhewe-dhewe ora gelem ning PKD begitu ya. PKD ini dibuka nek pas jam pelayanan. Ya kan rata-rata seperti itu kan? Kenyataannya yang ada seperti itu. Jadi memang dari Kementerian Kesehatan itu yang menyangkut tentang tenaga kesehatannya itu masih menjadi jaringan puskesmas. Bedanya manakala sama aja sebenarnya bidan itu tinggal di PKD, tapi pelayanannya di luar jam dinas, masuknya jadi jejaring, sama aja. Jadi dia bisa masuk jaringan dan jejaring. Itu bedakan seperti itu. Memang itu kenyataan yang ada yang kita memang masalah utik-utik aturan dhuwur kuwi angel. Taunya seperti itu yang harus kita terima. Begitu nggih Mas? Ya Bu. Oke. Oke, mungkin ini sudah isoma. Monggo. Oke, isoma 1 jam nanti kita lanjut kembali nggih.
Nanti saya masih mau melihat tolong paparan Lokmin dan Linsek Puskesmas seperti apa. Jadi nek Lokmin ki kaya apa sih, nek Linsek kaya apa? Nggih, mungkin itu. Monggo istirahat 1 jam dari sekarang. Oke, sudah ada puskesmas yang akan menampilkan tentang Lokmin, Linsek. Ini saya evaluasi kenapa? Karena teman-teman nanti bikin dokumen RUK, RPK, analisa, evaluasi, dan tindak lanjut. Di dalam dokumen yang tadi diterangkan, kan ngomongkan RUK, RPK itu melibatkan lintas sektor. RPK disosialisasikan kepada lintas sektor dan sebagainya, kan bilang kan, nanti jebule PPT ini ora nyambung. Karena termasuk PPT-nya itu dikirimkan. Jadi tak cek sekalian. Oke, ini bulan apa? Ini paparan UKM. Ini maksudnya apa? Ini punya siapa? Hah? Ya, yes. Lokmin kok Januari sampai Mei? Apakah setiap bulan tidak melakukan evaluasi di? Subah, Mas. Ayo jawab. Ini kok judulnya Januari sampai Mei kalau Lokmin? Aku ora ngerti ki. Ayo Subah mana ini? Ya Bu, Subah setiap bulan melakukan Lokmin. Terus ini kok judulnya Januari sampai Mei? Oh, maksudnya capaiannya itu dari Januari sampai itu Mei. Baru dievaluasi, tidak. Emangnya kalau Lokmin tidak paparan setiap bulan? Setiap bulan, Bu. Coba saya lihat paparan bulanannya. Ini bulan Mei, Bu, yang kemarin. Oh, ini Mei atau Januari sampai Mei? Mei. Mei saja? Iya, itu salah. Berarti tulisnya. tolong itu harus ada judulnya. Ini Januari, Februari, Maret, April loh. Ditambahin, Bu. Hah? Buat pembanding, Bu. Buat pembanding? Iya. Nanti kalau keliru saya edit, Bu. Oke, ya. Coba dipaparkan siapa yang biasanya paparan? Supaya saya mudeng ya. Kalau yang sebulan toh ada enggak? Januari toh apa Februari toh ada enggak? Coba deh maju ke sini. Saya bawa, Bu. Coba deh maju. Aku soalnya bingung, kalau bicara Lokmin, Loka Karya Mini berarti adalah judulnya adalah per bulan. Oke, hanya membandingkan target dan capaian bulanan. Oke, masuk. Next. Ini program C. Itu target 80% 1 tahun atau sebulan? 1 tahun. 1 tahun. Itu sudah tercapai langsung? Sudah, Bu, bulan. Oke, Januari. coba lihatnya. Terus aku oke. Kegiatan BOK bulan Januari sampai Mei. Terus. Ini evaluasi 3 bulanan gitu. Buatan, Bu, setiap bulan biasanya dievaluasi. Nah, terus kalau ini apa? Ini tentang kegiatan apa? Itu gizi. Bukan. Judulnya aku kan orang mudeng tau tadi judul awal. Ya, judulnya itu sebenarnya paparan pertemuan UKM untuk bulan Mei. Oh, ini paparan pertemuan UKM atau Lokmin? Lokmin, Bu. Lokmin bulanan. Ya, bulan Mei. Bulan Mei, oke. Ini kan ada rencananya. Oke. Terus? Itu ada kendalanya. Oke. Terus? Evaluasi kegiatan. Ini Oke. ibu dan anak. Ibu dan anak, oke. Next. Terus analisanya dari mana? Ini kan capaian kegiatan, oke. Analisanya pokoknya adanya
kendala aja Bu, kan itu nanti dibahasnya di itu. Nah iya, Belum analisanya mana, evaluasinya mana? ada di buku notulen biasanya. Ada di? Buku notulen. Kok di buku notulen? Nah tampilannya rano, laporannya mana? Laporannya di buku notulen Bu. Laporannya di buku notulen. Bisa lihat contoh buku notulennya? Saya nggak bawa Bu. Ya wes, puskesmas lain ada. Saya kok belum ngeh ya. Jujur saja saya belum ngeh dengan tampilan Lokmin yang ada di puskesmas ini. Coba ada puskesmas yang lain yang berbeda? Saya minta tolong. Ada enggak? Cek Bapak Ibu peserta bisa mengirimkan seperti Bu In di grup nggak untuk PowerPoint-nya? Mestinya yang namanya Lokmin bulanan. Lokmin bulanan berarti diselenggarakan setiap bulan. Berarti bahas capaian bulan sebelumnya. Betul ya enggak? Tidak ada bahas 3 bulan dibandingkan dengan bulan boleh pembandingan, tetapi capaian bulan ini tercapai atau tidak, ya kan? Oke, saya kan tadi sudah menerangkan bahwa capaian dalam 1 tahun dibagi menjadi 12. Kemudian dalam setiap bulan itu tercapai atau tidak. Dalam setiap bulan tercapai atau tidak, yang tidak tercapai kemudian menjadikan analisa evaluasi tindak lanjut di RTL. Seperti itu. Seperti itu enggak teman-teman semuanya? Kalau tadi saya kan enggak ngelihat jelas tercapai atau tidaknya bulanannya, target bulanannya berapa, capaiannya berapa, gapnya berapa, bisa enggak terlihat tadi? Kalau dari paparan tadi saya belum bisa melihat. Oke, jadi teman-teman di UKM, ini baik UKM, admin, UKP itu, ini hanya contoh yang UKM tok ya, saya memberikan contoh yang UKM. Admin, UKM, UKP itu setiap bulan kalau laporan Lokmin itu tetap harus ada target dan capaian. Oke, contoh, ini hanya sekedar contoh. SPM tahun 2023. Oke, jumlah sasaran 1 target tahun. Nah, target sampai bulan April itu berapa persen? Target bulan April sendiri berapa persen? Jadi jelas. Kalau seperti ini siapapun yang baca jelas enggak? Berarti dari jumlah sasaran sekian, target 1 tahun adalah 100%, sampai bulan April sudah tercapai 224%, kayak gitu kan? Ya kan? Sudah tercapai, itu kan jumlah sasaran 679, sampai bulan April sasarannya tercapai 224, berarti sampai bulan April baru tercapai 33%. Oke ya. Oke. Berarti ini kan sasaran bulanan, target, sasaran, ya kan, tercapai atau tidak. Oke. Supaya jelas. Angka kematian bayi targetnya 0, ono kasus, berarti merah, ya kan? Nilai absolutnya jelas. Kemudian di sini setelah seperti ini kita bikin identifikasi pencapaian program. Mana-mana yang tidak tercapai. Gitu ya. Kalau ini berarti capaiannya ini ya masih ada gap atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti ada gap. Ya enggak? Nah, setelah ada gap, kita menentukan prioritas masalah dari seluruh kegiatan. Ini kan kegiatan UKM ya. Targetnya sekian, capaiannya sekian, kurangnya banyak, ya kan? Ini kan kurangnya masih banyak, ini yang kurang-kurang. Nah,
Ini kan kemudian kita analisa menentukan prioritas masalah. Kita lakukan USG untuk menentukan prioritas masalah. Kemudian setelah itu kita lakukan fishbone. Baru ketemu analisa dan RTL-nya. Begitu. Ini per masalah dibikin. Gitu. Jadi semua nek iso lo ya, nek iso. Ini adalah untuk materi bulanan. Jadi kalau bisa itu kita harus menampilkan itu untuk USG-nya. Target sampai bulan April berapa, capaian bulanannya berapa. Oke ya teman-teman semua, ini contoh aja sih. Contoh aja, makanya jadi nanti kalau bikin UKM, karena tadi contohnya UKM, jadi di sini tak tulis UKM. Kalau bikin untuk capaian UKM berarti harus ada seperti ini dalam paparannya, nek iso. Nek iso, aku kan ngomong nek iso. Untuk diperbaiki bagi semua puskesmas. Oke. Nah, sekarang ada yang punya file. Jadi kenapa saya ngomong file-file tentang apa namanya? Logmin, tentang linsek, contoh ini. Nek ora percaya toh. Ini dari dokumen puskesmas yang diupload ke dalam Sinaf. Ini untuk puskesmas bikin akreditasi. Contoh. Ada enggak semua? Contoh nanti. Bukti foto sebentar. Mana ya yang RUKPK? Umpan balik ya. Oke ya. Ini kan banyak sekali yang di-upload di sini. Jadi teman-teman nanti termasuk RUK, pedoman tata naskah. Tata naskahnya itu diupload di sini. Tuh. Dalam bentuk PDF. Full. Makanya saya bilang nanti di PDF-kan. Jadi file-file tersebut termasuk tadi kegiatan UKM. UKM itu ada di bab 2. Coba. Tuh, benar nggak? Form umpan balik, linsek, PISPK. Form umpan baliknya apa? Contohnya form umpan balik. Arep gawe nganggo apa ya terserah. Tuh. SMD, SMMD nanti juga diupload teman-teman semua. Logmin. Tuh. Tuh, ini ada kerangka acuannya, semua lengkap. Undangan, ada PPT-nya, semua lengkap. PISPK. Laporan hasil PISPK, ya kan? Jadi teman-teman besok ini meskipun kita daring dan luring, contoh lengkap enggak yang diupload? Harus lengkap.
Di Instagram diupload. Nih, jadwal pelaksanaan kegiatan UKM, dokumennya apa? Terus nah, semua jadwal diupload. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya sekedar gampang KAK, RPK bulanan. Ya RPK bulanannya ada semua, diupload. Tuh, Januari, Februari, Maret, April perubahan Mei, Juni, Juli. Dikirone ming sak lembar. Jadi bukan besok itu bukan ngupload, kalau kita berbicara RPK tidak hanya kegiatan langsung brek masuk semuanya. Iya, RPK-nya kan kegiatan tahunan, kalau di tahunan itu sudah ada ke belakang kan tidak diulang. Iya. Linsek setahun berapa kali, yang penting ya yang diupload mudah-mudahan mungkin dicontohkan aja beberapa. Oke. Tapi yang jelas itu uang itu termasuk PPT-nya. Makanya saya pengen lihat PPT teman-teman. Saya sudah mendapatkan amanah. Iya. Pak Kadinkes tadi ngendiko kepenginnya paripurna. Jadi aku harus membuat puskesmas di Batang ini paripurna. Saya kepengen teman-teman itu tidak ada lemburan. Bagaimana ceritanya tidak ada lemburan? Kalau semua pekerjaan dikerjakan, insya Allah ya tidak lembur. Tapi kadangan dikerjakan setelah akan terjadi akreditasi. Sebenarnya ini pekerjaan harian enggak? Iya. Laporannya ada enggak? Ada. Nek belanja ke Shopee lebih cepat apa lebih lambat? Lebih senang mikirin Shopee daripada mikirin akreditasi. Jadi sebenarnya kalau kita sudah melakukan semuanya, dilakukan setiap hari, setiap bulan kayak gitu, insya Allah nggak ada yang namanya lembur. Ya mungkin wajar lah lemburnya resik-resik, soalnya teng serumpel sampah, kotoran, sisa-sisa apa masuk, kerdus eman-eman dibuang atau apapun kayak gitu. Paling kan seperti itu. Kalau untuk dokumen sebenarnya teman-teman semua tidak perlu lembur. Karena apa yang saya bicarakan tadi sudah ada semua belum? Ada. Sudah dilakukan. Iya. RPK-nya semuanya. Ya.